Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Feni Soraya Dewi, SE, MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang koreksi kesalahan dan analisis laporan keuangan. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Syarifah Lailatul Husna, NPM 2001020043, dan yang kedua ada Syahda Fajar Intan Dwita, NPM 2001020048, dan Desti Fitri Wulandari, NPM 2001020067. Pembahasan yang pertama yaitu koreksi kesalahan. Apa itu koreksi kesalahan? Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun atau pos yang terjadi dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun atau pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dapat terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan dapat terjadi karena adanya: yang pertama, ada keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran. Yang kedua, kesalahan perhitungan matematis. Yang ketiga, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi. Yang keempat, kesalahan interpretasi fakta. Yang kelima, ada kecurangan. Dan yang keenam, ada kelalaian. Jenis kesalahan. Jenis kesalahan yang pertama ada koreksi kesalahan yang berulang dan sistemik. Kesalahan ini disebabkan sifat alamiah atau normal dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Koreksi ini biasanya terjadi pada penerimaan pajak dari wajib pajak berupa kelebihan atau kekurangan bayar pajak. Berdasarkan SAP, jurnal koreksi tidak perlu dibuat untuk kesalahan seperti ini, tetapi dicatat pada saat terjadi pengeluaran atau penerimaan kas untuk mengembalikan kelebihan atau kekurangan pendapatan dengan mengurangi atau menambah pendapatan LRA maupun pendapatan LO yang bersangkutan. Perkenalkan, nama saya Syahda Fajar Intan Dwita, NPM 200102004048. Jurnal standar untuk koreksi ini sebagai berikut. Yang pertama, transaksi wajib pajak lebih bayar. Jurnalnya pendapatan pajak LO di debit dan kas di daerah di kredit. Lalu pendapatan pajak LRA di debit, perubahan sal di kredit. B. Transaksi wajib pajak kurang bayar. Jurnalnya kas di daerah di debit, lalu pendapatan pajak LO di kredit, lalu perubahan sal di debit, pendapatan pajak LRA di kredit. Dua, koreksi kesalahan yang tidak berulang. Koreksi ini merupakan koreksi atas kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali pada masa-masa yang akan datang. Koreksi ini dapat terjadi pada periode berjalan maupun pada periode-periode sebelumnya. Koreksi kesalahan yang tidak berulang pada periode berjalan. Baik mempengaruhi posisi kas maupun tidak, koreksi atas kesalahan ini dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan LO atau akun beban. Apabila tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan hanya dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan. B. Koreksi kesalahan yang tidak berulang pada periode-periode sebelumnya. Yang pertama, apabila laporan keuangan belum diterbitkan, adalah jika mempengaruhi posisi kas, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan LO atau akun beban. Jika tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan. Yang kedua, apabila laporan keuangan telah diterbitkan.
Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas kebetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan. Kesalahan atas kelebihan pengeluaran belanja atau beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja atau beban dan menambah posisi kas, maka pembetulan dilakukan pada akun kas, pendapatan lain-lain LRA, dan pendapatan lain-lain LO. Jurnalnya kas di kas daerah atau bendahara pengeluaran di debit, pendapatan lainnya LO di kredit. Perubahan sal di debit, pendapatan lainnya LRA di kredit. Kesalahan atas kekurangan pengeluaran belanja atau beban sehingga mengakibatkan penambahan belanja atau beban dan mengurangi posisi kas. Maka pembetulan dilakukan pada akun kas, ekuitas, dan silpa atau sigpa. Kesalahan atas kekurangan pengeluaran beban akan dijurnal sebagai berikut. Ekuitas di debit, lalu kas di kas daerah atau bendahara pengeluaran di kredit. Koreksi kesalahan atas kekurangan pendapatan sehingga mengakibatkan penambahan pendapatan LO atau pendapatan LRA dan menambah posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun kas, ekuitas, dan silpa atau sigpa. Jurnalnya kas di kas daerah atau bendahara pengeluaran di debit dan ekuitas di kredit. Koreksi kesalahan atas kelebihan pendapatan sehingga mengakibatkan pengembalian pendapatan LO atau pendapatan LRA dan mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun kas, ekuitas, dan silpa atau sigpa. Koreksi kesalahan atas penerimaan atau pengeluaran pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan maupun pengurangan posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun kas, silpa atau sigpa, dan akun neraca yang terkait. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas dan menambah atau mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun kas, silpa atau sigpa, dan akun aset bersangkutan. Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun kas, silpa atau sigpa, dan akun kewajiban bersangkutan. Desi Fitrulandari, NPM 20.0102.0067 akan melanjutkan pemaparan materi ini. Subbab yang kedua yaitu analisis laporan keuangan. Pengertian dari analisis laporan keuangan ini menurut Dwi Prastowo, analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenai dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periodenya untuk suatu perusahaan. Kedua daftar tersebut yaitu merupakan daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan juga daftar pendapatan atau daftar laba rugi. Tujuan dilakukannya analisis laporan keuangan yang pertama yaitu untuk menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan. Dua, untuk mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Tiga, sumber informasi untuk mengambil keputusan strategis dari sebuah perusahaan. Empat, bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Lima, evaluasi kinerja perusahaan baik dengan perusahaan lain ataupun kondisi perusahaan lintas periode akuntansi. 6. Memberikan informasi mengenai kesanggupan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman serta bunganya. Kemudian jenis analisis laporan keuangan menurut B. Wiratna Suwarweni, dalam analisis laporan keuangan terdapat 4 jenis yang digunakan, yaitu yang pertama ada analisis horizontal. Analisis ini merupakan analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa tahun sehingga akan diketahui perkembangannya. Yang kedua, ada analisis vertikal. Analisis vertikal ini merupakan laporan keuangan yang dianalisis meliputi suatu periode atau satu waktu saja dengan cara membandingkan antara akun yang satu dengan yang lain dalam laporan keuangan sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil dari operasi pada saat itu saja. Yang ketiga, analisis eksternal. Analisis ini dilakukan oleh pihak yang tidak dapat memperoleh data laporan keuangan secara mendalam mengenai keuangan suatu perusahaan. Yang terakhir, yaitu analisis internal. Analisis ini dapat dilakukan oleh pihak yang dapat memperoleh data perusahaan secara mendalam mengenai keuangan dari suatu perusahaan. Metode analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu ada metode Common Size Financial Statement. Dalam analisis ini, seluruh akun laporan laba rugi dinyatakan sebagai persentase penjualan. Semua akun neraca dinyatakan sebagai persentase dari total aset. Jenis analisis ini memungkinkan manajer
keuangan untuk melihat laporan laba rugi dan juga neraca dalam format presentase yang mudah ditafsirkan karena lebih mudah membuat perbandingan menggunakan presentase daripada angka absolut. Yang kedua yaitu metode index time series. Analisis tren juga disebut dengan analisis time series yang membantu manajer keuangan perusahaan untuk menentukan bagaimana perusahaan cenderung melakukan kinerja dari waktu ke waktu. Analisis tren didasarkan pada data historis dari laporan perusahaan. Salah satu cara yang populer dalam melakukan analisis tren ini adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Contoh rasio yang paling umum digunakan adalah rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio efisiensi, dan juga rasio solvabilitas. Yang ketiga, ada teknik analisis pertumbuhan. Teknik ini merupakan sebuah teknik analisis yang disusun dengan membandingkan kenaikan ataupun penurunan posisi laporan keuangan pada suatu periode tertentu dengan periode lainnya dari masing-masing pos yang terdapat di dalam laporan dengan menggunakan nilai presentasenya. Data yang disajikan adalah dengan membandingkan kenaikan atau penurunan masing-masing pos laporan keuangan bulan lalu dengan bulan sekarang atau pada periode year to date, yaitu periode yang sama tahun lalu dengan tahun sekarang. Yang keempat yaitu analisis industri. Analisis ini melibatkan perbandingan perusahaan dengan perusahaan lain di industri yang sama untuk melihat bagaimana perusahaan melakukan investasi secara finansial dibandingkan dengan industri lainnya. Teknik perhitungan rasio keuangan biasanya digunakan untuk analisis ini. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.